Hari ini saya mengisi materi kepemiluan di pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Ada yang menarik dan saya pikir akan bermanfaat jika saya ceritakan di sini. Karena yang saya lakukan hari ini tuh sangat relevan dengan isu generasi muda dan demokrasi yang sering saya bahas di channel ini. Nah, ceritanya tuh dimulai dari permintaan untuk mengisi materi tentang demokrasi elektoral di sana, yaitu di acara pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Palangkaraya. Dan untuk teman-teman ketahui, saya tuh memang sengaja datang agak lambat di acara itu. Ini memang salah satu trik saya tuh untuk melihat seantusias apa sih mahasiswa UIN Palangkaraya mengikuti proses demokrasi elektoral di kampus mereka. Logikanya, kalau saya telat nih, maka jadwal saya kan sangat mepet tuh dengan jam TPS dibuka, yaitu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi saya sengaja tuh datang sekitar jam 12.30-an lah. Saya pikir cukuplah setengah jam saya berikan gambaran tentang demokrasi elektoral. Selanjutnya, saya akan ikut melihat bagaimana proses pemungutan suara berlangsung di sana. Dan wah, lumayan senyap. Ekspektasi saya tidak sejalan dengan realitas sih. Mungkin saya datangnya kurang telat kali ya. Padahal saya tuh sudah lambat sekitar setengah jam tuh dari acara yang dijadwalkan. Jadi harapannya saya bisa melihat mahasiswa tuh sudah pada mengepung TPS gitu ya. Jadi area TPS tuh sudah dipenuhi mahasiswa untuk menyalurkan hak pilihnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak ada masalah gitu bagi saya ya. Mungkin karena di hari itu masih ada perkuliahan atau ada mahasiswa yang nggak masuk dan lain-lain. Tapi ya sebenarnya saya juga agak heran gitu karena pada saat saya selesai memberi materi kepemiluan ternyata di luar ruangan itu, di ruang aula itu, di luar ruangan aula itu sudah cukup banyak mahasiswa. Nah, harusnya mereka tuh kan masuk dan bergabung untuk mendapatkan asupan informasi lah atau pengetahuan, pemahaman dan pendalaman pada aspek demokrasi elektoral. Nah, karena target saya memberikan materi itu salah satunya adalah untuk memacu antusiasme pemilih dan meningkatkan kesadaran partisipasi bermakna dalam proses pemilihan Ketua BEM UIN. Nah, ya entahlah, mungkin ini ada miskomunikasi antara panitia dengan tim saya atau bagaimana, saya kurang begitu paham. Tapi kondisi mahasiswa yang mulai berdatangan untuk mengikuti pemilihan Ketua BEM UIN tuh bagi saya itu menjadi angin segar ya. Ini memberi makna bahwa proses demokrasi elektoral di sana tuh memang bertumbuh dan ada kemungkinan akan semakin ramai ketika mahasiswa yang menyalurkan hak pilihnya itu mulai berdatangan terus-menerus gitu ya. Nah, mengingat adanya perkuliahan di hari pemungutan suara pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa nih, sebenarnya hal ini juga jadi PR untuk teman-teman, untuk ketua terpilih nantinya gitu ya. Agar si Pak Ketua ini lebih intens menjalin komunikasi dengan pihak kampusnya. Sehingga momen perkuliahan bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendorong mahasiswa agar menyalurkan hak pilihnya setelah jam perkuliahan berakhir gitu ya. Ya secara teknis sih ini sebenarnya bisa diatur sedemikian rupa oleh KPUM-nya. Dalam perspektif saya sih partisipasi pemilih pada pemilihan umum mahasiswa untuk memilih ketua BEM itu sangat mungkin digenjot lagi sih. Sangat mungkin untuk ditingkatkan lagi dengan instrumen akademis yang ada gitu ya. Apalagi mahasiswa kan cenderung patuh pada dosennya gitu kan. Momen pemilihan ini bisa dijadikan sebagai langkah strategis untuk mengenalkan demokrasi elektoral kepada mahasiswa. Selain itu juga bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya menentukan pilihan untuk masa depan aspirasi mereka. Kembali ke agenda saya hari ini ya. Ngomong-ngomong hari ini 17 September 2025 ya. Nah, saya tuh dapat jadwal atau permintaan mengisi materi tentang demokrasi elektoral di sana. Sebelum menyampaikan materi, saya juga sempat berbincang-bincang lah dengan ketua penyelenggara pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ini, atau boleh disebut ketua KPUM-nya lah di sana gitu kan. Dari perbincangan itulah saya jadi tahu tuh bahwa ternyata jumlah DPT mereka itu sampai 5.000-an mahasiswa loh. Jadi tentu jumlah yang cukup fantastis. Sekaligus sih mengejutkan kalau bagi saya ya. Kenapa? Karena gini loh, sebagai penyelenggara pemilu, pikiran saya tuh langsung piknik tuh. Piknik kemana? Ngebayangin seandainya separuh dari jumlah DPT yang hadir ke TPS, separuh aja deh. Berarti kan jumlahnya ada sekitar 2.500-an mahasiswa tuh.
yang akan menyalurkan hak pilih. Dan uniknya nih, fakta yang saya temukan di sana hanya ada satu TPS. Jadi ya bisa dibayangkan gitu ya kalau satu TPS didesain untuk melayani ribuan pemilih. Dan TPS-nya tuh baru akan dibuka jam 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Ya, kalau kita lihat dari situasi itu ya, seandainya nih ya, seandainya datang sampai 50% tingkat partisipasinya gitu lah, nggak usah banyak-banyak. Berarti sekitar 2.000 sampai 2.500-an. Waduh, entah jam berapa tuh proses pungut hitungnya akan selesai kalau partisipasi pemilihnya segitu. Tapi teman-teman, memang sih saya lihat kayaknya sih partisipasi itu bukan sesuatu yang urgent bagi mereka. Karena ketika saya coba tanya gitu ya mengenai sistem pemilihan yang mereka pakai, ya meskipun mereka tidak tegas menjawab pertanyaan saya, tapi saya meyakini sistemnya itu adalah sistem FPTP, sistem First Past the Post. Jadi istilahnya tuh suara terbanyak yang akan menjadi pemenangnya. Nah, ini nih sistem yang mengabaikan jumlah persentase perolehan suara. Artinya berapapun pemilih yang menyalurkan hak pilih di TPS akan dianggap mewakili seluruh mahasiswa di tiap fakultas se-universitas tersebut. Nah, saya kira ini nih PR lagi nih untuk teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya ya. Tapi bukan cuma untuk teman-teman di sana, di semua Badan Eksekutif Mahasiswa juga perlu memikirkan sistem ini. Karena idealnya memang pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan memimpin dan mengakomodir aspirasi seluruh mahasiswa perlu difikirkan untuk menggunakan sistem 2 putaran atau two round system. Karena sistem ini mengharuskan pemenang meraih suara minimal 50% plus 1 di antara seluruh kandidat dengan sebaran perolehan suara itu 20%. Kalau di Indonesia ya, kalau di pemilu kan 20% dari setiap provinsi. Nah, anggap saja lah kalau di kampus itu 20% dari setiap fakultas gitu. Jadi bukan hanya mendapatkan 50% plus 1 jumlah suara di antara kandidat yang bersaing, tapi juga meraup suara minimal 20% dari pemilih di setiap fakultas di lingkungan universitas. Nah, sebenarnya dengan mengadopsi pola ini, mestinya tuh pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa bisa lebih akuntabel dan memiliki legitimasi yang kuat di kalangan mahasiswanya. Oh ya teman-teman, ada fakta menarik lainnya nih. Nah, jadi selesai tuh setelah saya mengisi materi kan, di ruangan saya keluar lah. Begitu saya mau pulang, saat saya di luar aula tuh, saya tuh tidak melihat satupun resimen mahasiswa yang terlibat untuk pengamanan proses pemilihan. Jadi saya sempat nanya tuh sama salah satu junior saya di sana, mana nih resimen mahasiswanya kok nggak nampak gitu. Dia juga kaget tuh. Iya ya, harusnya kan ada pengamanan gitu-gitulah. Ya entah mungkin mereka belum datang atau saya yang terlalu cepat ada di sana atau gimana. Tapi sebenarnya harus ada sih, karena resimen mahasiswa tuh atau Menwa gitu ya, punya tanggung jawab terhadap kondusivitas kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus. Terlebih lagi ini kegiatan yang sering disebut sebagai pesta demokrasi. Nah, teman-teman semua ya, dari fakta-fakta yang saya temukan di pemilihan ketua BEM ini, saya kan jadi menduga-duga nih, jadi bertanya-tanya. Ini nih sebenarnya serius nggak sih mereka ini mau pemilihan ketua BEM gitu? Apa sih makna dari pemilihan BEM bagi mereka gitu ya? Nah, ini menghantui pikiran saya terus nih, sekedar ganti kepengurusan, ajang adu popularitas atau apa gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya ini adalah miniatur demokrasi yang kelak akan menentukan arah bangsa kita. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini memacu kita untuk melakukan sesuatu gitu ya. Karena harusnya pemilihan ketua BEM ini menjadi bagian dari sejarah kampus. Dari proses inilah teman-teman mahasiswa itu harus bisa belajar bagaimana demokrasi berjalan. Harusnya mulai dari cara kandidat menyampaikan visi misi, kemudian mahasiswanya nih sebagai pemilihnya juga sudah bisa menilai apakah para kandidat ini benar-benar peduli pada mahasiswa atau hanya mengumbar janji. Nah, kemudian juga dari cara debat diselenggarakan, misalnya kalau ada debat ya. Nah, mahasiswa tuh bisa belajar bahwa demokrasi itu bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi ini tentang siapa yang paling mampu memberi solusi yang bukan sekedar teori. Siapa yang betul-betul siap bekerja untuk mengakomodir aspirasi, bukan sekedar menjalankan ritual demokrasi. Nah, sejujurnya saya tuh agak ngeri sih dengan fakta yang saya lihat langsung hari ini. Jadi, gimana ya, generasi
Semoga saya salah sih ya menilainya, tapi generasi kita nih, Gen Z yang umumnya ada di kampus dan sering disebut sebagai generasi yang paling kritis dan paling dekat dengan teknologi, yang sebenarnya bagi mereka itu mudah banget memviralkan isu, ya bahkan mungkin dalam hitungan detik sesuatu bisa langsung viral. Dan mereka juga sebenarnya yang diharapkan bisa membongkar ketidakadilan lewat cuitan ya, atau video pendek. Tapi faktanya ya, dalam pemilihan pemimpin mahasiswa tampaknya seperti nggak serius gitu loh, nggak serius dari yang seharusnya gitu. Jadi masih jauh api dari panggang lah kalau saya lihat. Saya sendiri tidak tahu ya apakah yang saya lihat hari ini adalah ekspresi apatisme di ruang demokrasi ke kampus, atau memang murni karena ketidaktahuan dan minimnya asupan informasi tentang peran demokrasi elektoral dan peran ketua badan eksekutif mahasiswa di dunia kampus. Nah, ini juga jadi pertanyaan saya nih, mestinya menjadi perhatian bersama gitu ya. Kenapa antusiasme mahasiswa tidak tinggi gitu dalam proses pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa? Karena idealnya ketua badan eksekutif mahasiswa itu tuh adalah pusat advokasi mahasiswa. Ya, jadi dia ini tempat menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai penghubung gitu antara kepentingan mahasiswa dengan kepentingan akademik. Ya bayangin aja kalau di BEM aja kita tuh malas memilih, ya bagaimana nanti kita bisa berharap banyak pada pemilu nasional. Jadi kalau di BEM kita cuek sama kandidat yang tidak transparan, ya bagaimana kita juga bisa mengawasi pejabat negara gitu ya. Nah disinilah poin pentingnya teman-teman mahasiswa semua. Jadi pemilihan BEM itu bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi ketua, tapi tentang bagaimana kita melatih diri untuk berpartisipasi aktif, untuk kritis, untuk berani bersuara, dan untuk menjaga agar demokrasi itu tetap hidup. Saya yakin lah banyak dari kalian yang hadir tadi siang gitu ya, atau yang nonton hari ini di video saya, mungkin juga masih ragu gitu, paling BEM juga nggak ngaruh sama hidupku gitu mungkin ya. Tapi gini teman-teman, terutama adik-adik saya yang mahasiswa ya, percayalah organisasi mahasiswa seperti BEM itu saya menyebutnya laboratorium politik yang nyata lah. Karena dari sini tuh lahir pemimpin-pemimpin masa depan. Dari sini nih, dari BEM ini terbentuk jaringan aktivis, penggerak, bahkan pejabat publik nantinya. Jadi ya apa yang kamu pilih hari ini tuh bisa berdampak jauh ke depan. Nah, kalau kalian membaca buku Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, yang udah sangat sering saya bahas di channel ini, partisipasi politik itu nggak hanya dilihat dari angka berapa banyak orang yang datang ke TPS gitu ya. Bukan hanya itu saja indikatornya, karena partisipasi pemilih yang bermakna itu atau partisipasi bermakna atau meaningful participation itu ketika kita memilih dengan sadar, dengan pengetahuan, dengan niat untuk mengawal proses demokrasi itu sendiri. Jadi, jangan sampai suara kita itu terbuang sia-sia hanya karena malas mikir atau ikut-ikutan teman. Oke, teman-teman, kita tuh sering kagum loh lihat mahasiswa di negara lain yang berani turun ke jalan, yang berani melawan ketidakadilan, yang berani mengubah sejarah bangsanya. Seperti yang kalian lihat lah, atau kalian boleh cek di video saya sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada gerakan mahasiswa di Nepal, ada Gen Z yang di Swiss, kemudian di Korea Selatan, kemudian juga di Singapura. Mereka tuh menjadi bagian dari sejarah sebuah negaranya. Tapi jangan lupa loh, semuanya itu, semua kebesaran, kehebatan, dan kemajuan sebuah negara yang dimotori oleh anak-anak muda itu semuanya dimulai dari hal kecil. Dari ruang-ruang pemilihan mahasiswa, dari keputusan-keputusan sederhana seperti siapa yang kita percaya memimpin organisasi kampus kita. Nah, dari hal-hal seperti itu sebenarnya semuanya dimulai. Jadi teman-teman, mari kita lebih serius dalam proses pemilihan ini. Mau pemilihan BEM atau pemilihan apapun yang memiliki nuansa demokrasi elektoralnya, atau ada sebuah proses memilih dan dipilih di sana, terutama di kampus ya. Jadi saya pikir teman-teman harus mulai serius untuk menyalurkan hak pilih dengan penuh antusias dan harapan untuk kepentingan kalian sendiri gitu. Untuk hak kalian dan untuk tempat kalian menyampaikan aspirasi di dunia kampus. Nah, dukung kandidat tuh yang benar-benar punya gagasan, bukan yang sekedar populer, bukan yang sekedar terkenal gitu ya. Bukan sekedar punya elektabilitas tinggi di kampus karena kerennya gitu. Tapi teman-teman tuh terutama dari sisi pemilihnya harus benar-benar jadi pemilih yang cerdas gitu ya.
bukan pemilihan asal-asalan lah, karena demokrasi itu bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai warga, sebagai mahasiswa berperan aktif di dalamnya. Dan pada akhirnya pemilihan BEM ini sebenarnya bukan hanya tentang yang akan duduk di kursi ketua gitu, tapi ini tentang siapa kalian dalam tatanan generasi. Apakah kalian adalah generasi yang cuek atau generasi yang peduli? Nah, apakah generasi yang hanya nonton atau generasi yang betul-betul bergerak? Pertanyaannya sekarang tuh gini, kamu mau dikenang sebagai mahasiswa yang cuma lewat di sejarah kampusmu atau mahasiswa yang ikut mewarnai perjalanan demokrasi di Universitas Islam Negeri Palangkaraya? Dan tentunya pesan ini juga untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman pengurus BEM di kampus-kampus lain, di universitas-universitas lain ya, di seluruh Indonesia, dimanapun kalian nonton konten saya. Nah, pilihan itu semua ada di tangan kalian, ada di tanganmu. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar tentang demokrasi. Bukan hanya di level kampus, tapi juga di level bangsa, bahkan di level dunia. Karena ingat, demokrasi yang besar itu selalu lahir dari langkah-langkah kecil. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.